Mereka dulunya adalah 5 dosa besar yang ditakdirkan untuk menghancurkan dunia. Tapi sekarang mereka menjadi anak-anak di panti asuhanku. Aku pikir mereka akan berubah karena ini, tapi aku tidak menyangka mereka diam-diam mendirikan sebuah organisasi bernama Blue Moon. Hanya dalam 5 hari, mereka memusnahkan geng kriminal terbesar di timur. Semua ini terjadi karena satu kalimat yang kutulis begitu saja, yang menaklukkan si dosa amarah Yandere. Karena itu, dia membantuku menundukkan dosa-dosa lainnya dan menobatkanku sebagai tuan mereka. Saat cerita dimulai, entah bagaimana aku sudah menjadi pemimpin para bos penghancur dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? 2 tahun lalu, aku tiba di dunia fantasi ini. Saat itu, aku tidak tahu tempat macam apa ini, jadi aku hanya ingin bertahan hidup dengan mengandalkan identitasku sebagai putra seorang count. Hingga suatu hari, aku mendengar dari seorang pelayan tentang identitas kedua kakakku, Leo Faraday dan Antonio Faraday. Mendengar nama keluarga ini, firasat buruk tiba-tiba muncul di hatiku. Mungkinkah ini Cecilia? Cecilia adalah game RPG berbasis giliran, tidak peduli rute mana yang kamu mulai. Saat kelima dosa besar muncul, semua bangsawan dan kota akan musnah. Di antara mereka, Count Faraday muncul sebagai karakter pendukung, seorang bangsawan bejat sebelum cerita dimulai. Alasan aku sangat akrab dengan ini adalah karena mereka adalah keluarga sampah pertama yang dihabisi oleh para protagonis. Aku ingat tempat ini memberikan banyak sekali experience fun. Aku tidak pernah membayangkan akan menjadi putra bungsu keluarga Faraday, Allen. Sialan. Saat ini, aku berdoa agar Sang Dewi mengirimku kembali, karena kehidupan yang baik di sini hanya bertahan 10 tahun. Bukankah para transmigrator seharusnya mendapatkan keistimewaan? Kenapa aku tidak punya kemampuan ceat? Memikirkan ini, aku tiba-tiba berdiri. Bukannya tidak ada keistimewaan sama sekali. Lagi pula, aku tahu plot game 10 tahun dari sekarang, yang berarti aku punya informasi penting tentang masa depan. Untuk bertahan hidup dengan aman, aku diam-diam menyusun rencana dalam pikiranku, yaitu untuk mengubah kelima dosa besar. Lagi pula, mereka masih anak-anak sekarang. Mereka mungkin belum mendapatkan kekuatan mereka. Waktu berlalu cepat hingga 2 bulan kemudian. Asistenku sedang melaporkan situasi kepadaku. Dia sudah menyelamatkan semua anak yatim dari laboratorium eksperimen makhluk hidup di timur. Dan menyerahkan pengelolaannya kepada Yudia. Aku mengangguk puas. Kerja bagus. Evan membeku sejenak. Anda memujiku, kan? Tuan muda. Karena ekspresi Anda sepertinya tidak berubah sama sekali. Lalu, aku memaksakan senyum. Aku mengandalkanmu mulai sekarang. Aku tidak bisa menahannya. Tindakan yang seharusnya mudah jadi sangat mustahil untuk dikendalikan. Dengan wajah ini. Ini pertama kalinya Evan dipercaya seperti ini. Dia menggaruk kepalanya dengan canggung. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Muda. Di Sisilia, di mana pengkhianatan adalah hal yang biasa. Evan adalah salah satu dari sedikit karakter pendukung yang menepati janjinya, jadi aku langsung mempekerjakannya begitu aku menemukannya. Lalu nada bicara Evan berubah. Serangan ini untuk menyelamatkan gadis bernama Yudia itu, kan? Aku mengonfirmasinya. Seperti yang dia duga dari pengalamannya sebagai tentara bayaran, gadis itu jelas bukan anak biasa. Dia begitu kuat sampai-sampai Evan tidak mengerti kenapa dia mau-maunya membiarkan dirinya dikurung. Tapi ada yang lebih membingungkan. Kenapa Anda tidak membawanya kembali untuk melatihnya sendiri? Tuan Muda, jika Anda membiarkannya di luar sana, Anda tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Wajar jika Evan bingung, meskipun terlihat seolah aku membiarkannya di sana tanpa memanfaatkan kekuatannya sedikit pun. Ini adalah bagian dari rencana awalku. Yudia Prodia adalah anggota klan darah terkutuk yang membuat kontrak dengan makhluk dari dunia lain untuk menggunakan kekuatannya. Dia menjadi dosa amarah di antara kelima dosa besar, monster yang bertanggung jawab atas ratusan ribu korban jiwa. Tapi selama dia bisa tumbuh dengan damai, dia belum tentu akan menemui bad ending yang menghancurkan. Aku memang jenius. Agar Evan tidak berspekulasi yang tidak-tidak, aku harus membuat alasan. Alasannya sederhana, waktunya belum tepat. Mendengar ini, Evan hanya bisa mengerutkan kening. Dia merasa tuan mudanya sedang memainkan permainan yang jauh lebih besar.
Kemudian aku memberi isyarat pada Evan agar tidak membocorkan masalah ini. Aku juga memberinya dana yang cukup dan akhirnya menyerahkan sepucuk surat penghiburan untuk Yudia. Setelah mengalami eksperimen kejam seperti itu, lebih baik menenangkannya. Meskipun aku tidak tahu apakah ini akan benar-benar membuatnya tenang, aku tetap harus mencobanya. Karena aku telah menyertakan pesan tersembunyi di dalam surat itu, frasa ini diulang puluhan kali dalam game. Itu adalah mantra yang bisa menenangkan klan darah terkutuk dan memiliki efek menenangkan bagi penderitaan makhluk kegelapan. Kekosongan makhluk cahaya adalah satu-satunya bakat dan kepemilikan. Ini adalah adegan dari cerita dosa amarah. Pada saat itu, mengucapkan mantra ini tidak ada efeknya, meskipun itu adalah bagian dari cerita yang memicu pertarungan setelah gagal dalam permainan, tapi sekarang 10 tahun sebelum game dimulai. Ini belum terlambat, aku sudah menangani salah satu dari mereka. Saatnya untuk menyelamatkan yang berikutnya. Kedengarannya konyol bahwa satu kalimat bisa membuatku dekat dengan monster. Tapi karena ini adalah ras yang memuja makhluk dari dunia lain, mungkin ini benar-benar akan berhasil. Lagi pula, orang normal tidak bisa memahami cara berpikir para fanatik ini, adegan beralih ke sisi lain. Di mana Yudia dengan hati-hati membaca surat yang kutulis untuknya, Evan merasa dia semakin aneh. Dia terlihat seperti anak kecil tanpa emosi. Lalu Yudia berbicara. Kau bilang orang yang menulis surat ini adalah seseorang bernama Tuan Allen, kan? Kenapa dia tidak memanggilku ke sisinya? Aura yang dipancarkan Yudia mengejutkan Evan hingga berkeringat dingin, karena untuk memanifestasikan kekuatan sihir setidaknya membutuhkan tingkat master. Bagaimana bisa seorang gadis yang bahkan belum berusia 10 tahun melakukan ini? Evan dengan cepat mengingat apa yang dikatakan Tuan Mudanya. Tuan Muda bilang waktunya belum tepat. Mendengar ini Yudia akhirnya tenang. Dia memeluk surat itu ke dadanya, berseri-seri dengan senyum bahagia. Karena frasa itu adalah janji yang hanya diketahui olehnya dan tuannya. Dia mengerti mengapa tuannya tidak membawanya ke sisinya. Pasti karena waktunya belum tepat, pada saat ini. Yudia telah mendapatkan kekuatannya dan menjadi dosa amarah, sang ratu darah, adegan beralih lagi. Beberapa bulan kemudian, aku datang ke perpustakaan dan mencari di antara tumpukan informasi. Tapi tetap tidak bisa menemukan petunjuk tentang protagonis ketiga, pada saat yang sama. Evan bergegas datang karena dia sudah menyelamatkan anak kedua, lalu aku bertanya lagi padanya dengan ragu. Kau memperlakukannya dengan baik, kan? Dengan sangat lembut, sebelum Evan sempat bicara. Pintu perpustakaan ditendang hingga terbuka. Oh astaga. Bukankah ini Allen kecil kita yang buta huruf? Orang ini adalah putra kedua Count Faraday, Antonio. Dia mulai mengejakku begitu masuk, selalu seperti ini setiap saat. Aku tidak tahu bagaimana Allen yang asli menahan semua ini, meskipun aku ingin melawan. Karena dia ingin menggunakan perpustakaan, aku akan pergi dulu, tepat saat Antonio hendak menginjak kepalaku. Sebuah belati menghentikannya, kalian berdua para cacing keluar. Aku tidak ingin melihat darah pagi-pagi begini. Ini adalah putra sulung Faraday, Leo. Antonio dengan cepat mengalihkan permusuhannya ke arahnya. Keduanya saling serang begitu mereka bertemu. Leo mengejek bau obat yang menyengat di tubuhnya. Sementara Antonio menyuruhnya untuk membersihkan bau gincu. Aku memanfaatkan kelengahan mereka untuk menyelinap pergi. Meskipun keluarga Faraday adalah keluarga tumbal di awal cerita, kekuatan mereka lebih besar dari yang dibayangkan. Kakak beradik bejat yang bertarung sengit untuk memperebutkan posisi kepala keluarga. Si sulung, Leo, disebut Raja Playbau. Dan menguasai hampir setengah dari bisnis hiburan, Antonio disebut Raja Ramuan. Dan mengoperasikan industri farmasi besar, demi kehidupanku yang damai. Aku benar-benar tidak boleh memprovokasi mereka, aku ingin hidup bahagia sebagai anak haram yang tidak kompeten. Kembali ke kamar, Evan bicara lagi, dia pikir anak kedua itu juga tidak biasa. Tapi melihatku seperti ini, dia tertegun. Bagaimana Tuan Muda tahu tentang eksperimen rahasia? Di tempat-tempat yang jauh dan menyelamatkan orang-orang dari pasar gelap budak? Kelihatannya kau nyaris tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Evan tidak bisa memahaminya sekeras apapun dia berpikir. Apa kau akan mengirim anak yang susah payah kita temukan ini ke panti asuhan? Juga. Aku menjawab dengan tenang, Evan baru saja bilang kalau anak itu tidak biasa. Tentu saja. Lagi pula dia adalah tokoh penghancur dunia di kerajaan Inggris. Yang terdiri dari beberapa negara. Dia Smackcaren dibeli dari pasar gelap budak di negara inti. Kalian,
Dia adalah bos kedua di Sisilia setelah dijual sebagai budak. Dia menderita kekerasan dan berkelana kemana-mana, hingga akhirnya menjadi dosa kemalasan di antara 5 dosa besar. Dan memusnahkan berbagai kerajaan dengan cara paling kejam. Bagian cerita inilah yang mengejutkan banyak pemain. Dengan kebrutalan gamenya, pria itu menyandang nama kemalasan. Tapi semangat balas dendamnya sangatlah rajin, karena dia selalu membalas orang yang menindasnya. Berkali-kali lipat. Aku berulang kali mengingatkan Evan untuk memperlakukannya dengan baik. Mengirimnya ke panti asuhan hanya karena waktunya belum tepat. Namun, Evan sepertinya sudah menebaknya. Jadi, apakah surat yang Tuan kirimkan kepada Nona Yudia berhubungan dengan anak kedua itu? Aku mengiyakannya, untuk bisa lebih dekat dengan Yudia dengan berbagi cerita sehari-hari, dan untuk merawat anak sakit yang kukirim dengan baik. Malam itu, Yudia mengamati dari kejauhan anak laki-laki yang memancarkan cahaya ungu ini. Dia menatap kosong tanpa bergerak. Lalu, Yudia mendekat, kau terlihat benar-benar hancur. Itu adalah tanda yang ditinggalkan oleh makhluk itu, bukan? Kata kambing hitam keluar dari mulut Yudia. Tapi, justru kata inilah yang membuat Dias, yang tadinya tampak seperti orang yang jiwanya hancur, tiba-tiba bereaksi. Matanya dipenuhi niat membunuh dan kebingungan. Yudia dengan mudah membaca emosi itu. Selamat, Tuan itu telah memilihmu. Sebentar lagi, kau akan mendapatkan kekuatan. Jadi, rasakan kekuatan yang telah dianugerahkan kepadamu dan tariklah keluar. Yudia menatap dia sambil tersenyum. Kau hanya perlu bersumpah setia mutlak pada Tuan itu, dan setelahnya kau bisa membalaskan dendammu. Seketika, cahaya ungu tak terhitung jumlahnya meluap dari tubuh dia seperti benang. Sementara itu, Yudia melihat surat yang ditulis tuannya. Dia bisa merasakan bahwa tuannya masih sangat peduli padanya. Setelah membaca surat itu, sudut bibirnya terangkat. Dia yakin akan segera bisa bertemu dengan tuannya. Adegan beralih ke beberapa hari kemudian, saat aku sedang menggelengkan kepala karena frustrasi. Karena tidak bisa menemukan bos ketiga, sebuah berita tiba-tiba sampai ke telingaku. Tuan muda kedua telah meninggal. Mendengar ini, aku membeku. Putra kedua keluarga Faraday meninggal? Bagaimana bisa secepat ini? Keluarga Faraday segera mengadakan pemakaman untuk Antonio. Namun, Aldi, sebagai ayah, tidak menunjukkan kepedulian atas kematian putranya dan bahkan menggandeng wanita di kedua lengannya saat pemakaman. Benar-benar dunia fantasi yang kelam. Skandal keluarga ini lebih kotor daripada selokan di daerah kumuh. Penyebab kematian Antonio tercatat sebagai kecelakaan jatuh, yang mana berbeda dari yang kuketahui di dalam game. Dia tewas saat bertarung dengan Leo untuk memperebutkan posisi kepala keluarga. Saat ini, Leo terlihat sangat puas. Mulutnya hampir sobek karena tersenyum lebar. Pembunuhnya kalau bukan dia, ia para pendukungnya. Namun, aku tidak berniat terlibat dalam sandiwara ini. Rencana awalku berjalan dengan mantap. Aku hanya perlu berurusan dengan 5 dosa besar. Sepertinya aku harus mempercepat semuanya. Waktu berlalu 1 tahun kemudian. Setelah masalah ahli waris terselesaikan, bisnis farmasi Antonio juga dicaplok oleh Leo. Dan keluarga Kaun pun menyambut kedamaian. Selama waktu ini, Yudia dan aku menjadi sahabat pena. Jika aku bisa terus berhubungan dengannya, ini pasti akan sangat membantu di masa depan. Dari informasi yang ada, mereka semua adalah anak-anak yang sangat polos. Saat aku membaca suratnya sampai akhir, aku melihat jumlah sponsor bulan ini. Ini membuatku bingung. Sponsor untuk panti asuhan sekecil ini terus meningkat. Aneh sekali. Evan di sampingku menjelaskan bahwa situasi ini tidak biasa terjadi. Tapi ini adalah hal yang baik untuk mereka. Kemudian Evan melaporkan situasi terbaru. Menurut informasi dari Guild, kami telah menemukan jejaknya. Aku sangat puas mendengarnya. Bos ketiga. Akhirnya kami menemukan orang itu. Adegan beralih ke pusat perdagangan narkoba. Leo, putra sulung keluarga Faraday, memelihara banyak pembunuh bayaran di sini. Kini, jumlah mereka telah berkembang menjadi beberapa ratus orang. Namun, saat kedua pemimpinnya keluar, mereka melihat pemandangan yang mengerikan, para bawahan mereka tanpa terkendali menghunus belati mereka sendiri.
Setiap wajah yang berkerut dipenuhi dengan keputusasaan dan permohonan, namun lengan mereka tetap tanpa terkendali menekan bilah pisau yang digenggam terbalik secara perlahan ke leher mereka. Akhirnya, lebih dari 10 orang mengakhiri hidup mereka sendiri di tengah suara daging yang terkoyak. Saat semuanya berakhir, Diaz yang beberapa saat lalu bersembunyi di kegelapan. Diam-diam melangkah maju, dia bingung apa gunanya membunuh orang-orang ini. Tidak seperti setahun yang lalu, matanya kini bersinar dengan cahaya rasional, Yudia mengalihkan pandangannya ke arahnya. Apa kau jadi lembek? Diaz menyangkal pandangannya, aku tahu mereka menggiling manusia menjadi racun. Aku hanya bertanya-tanya apakah membantai para sampah ini akan membantu balas dendam. Menghadapi pertanyaan Diaz, Yudia tersenyum. Tentu saja, ini adalah peletakan fondasi untuk kembalinya tuan itu, saat tuan itu datang ke sini. Tentunya dia tidak bisa tinggal di tempat kumuh seperti ini, Diaz menatap pola di bawah kakinya. Mengangguk seolah sadar dan terdiam tanpa sepatah kata pun. Semuanya sesuai kehendak tuan itu, Blue Moon adalah pedang milik tuan itu. Setelah keduanya pergi, sebuah totem bulan tertinggal di tanah, 2 tahun telah berlalu sejak Allen dan Yudia menjadi sahabat pena. Evan sekarang sedang mencari Allen di mana-mana, akhirnya dia menemukannya di halaman belakang. Evan benar-benar kelelahan, dia sudah mengirim anak kelima ke panti asuhan. Selama ini, dia telah menyelamatkan 3 dosa yang tersisa, meskipun menemukan yang ketiga. Si dosa keserakahan, butuh sedikit usaha, dengan pengetahuan gameku dan kerja keras Evan. Kami akhirnya berhasil, melihat Evan yang sudah sibuk sepanjang tahun. Aku memberinya isyarat bahwa dia bisa beristirahat sejenak sekarang. Evan memastikan lagi dengan ragu. Apa akhirnya sudah selesai? Setelah mendapatkan konfirmasiku, dia langsung berbaring di tanah. Evan menghela napas panjang, tapi tuan muda tidak terlihat senang. Aku memberinya isyarat untuk melihat baik-baik. Tidak bisakah kau lihat, aku sudah tersenyum. Evan tercengang, akan kuanggap tuan muda sedang tersenyum, aku meregangkan tubuh dan menata pikiranku. Aku tidak menyangka semuanya berjalan begitu lancar, pembentukan kelima dosa besar semuanya membutuhkan katalisator yang cukup. Bahkan jika aku berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan mereka, akan sulit untuk berhasil sebelum mereka mengalami kemalangan. Dengan kata lain, satu-satunya kekhawatiran adalah aku hanya bisa menyelamatkan inkarnasi dosa. Dengan tubuh dan pikiran yang rusak, tapi sekarang kekhawatiran ini sepertinya tidak perlu. Kelima anak itu tumbuh sehat dan kuat, lalu aku bertanya lagi tentang panti asuhan. Kau tidak melihat sesuatu yang aneh saat memeriksa panti asuhan terakhir kali? Kan? Evan mengeluarkan surat yang ditulis Yudia untukku, seseorang seperti Snow Wolf saat pertama kali kembali. Benar-benar tidak bergerak seperti boneka rusak, tapi dia beradaptasi dengan baik di panti asuhan. Dan Lina juga, saat kami pertama kali menyelamatkannya. Matanya tertutup rapat, bersumpah tidak akan pernah melihat dunia ini lagi. Saat aku berkunjung terakhir kali, dia justru sedang membaca buku dengan penuh minat. Dan tampaknya jauh lebih ceria, aku tidak menyangka Yudia bisa mencapai level ini. Mungkinkah karena semacam pengaturan khusus di mana dia menyukai panti asuhan? Kalau dilihat begini, Yudia juga orang yang baik. Evan bingung mengapa aku menanyakan ini. Apa dia menulis sesuatu yang spesial untukmu? Evan melihatnya tetapi tidak menemukan apa-apa. Sebaliknya, anak-anak di panti asuhan tumbuh dengan sehat. Yang membuat mereka agak bangga, aku tidak menyangka mereka akan tumbuh begitu lancar. Lingkungan memang faktor yang terpenting, lalu Evan bertanya lagi pertanyaan yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Tapi, kapan tuan muda berencana bertemu dengan mereka? Kau selalu bilang kalau waktunya sudah tepat. Ini membuatku bingung bagaimana menjelaskannya, karena aku sama sekali tidak mau bertemu mereka. Meskipun ada banyak keuntungan dari menjaga hubungan baik dengan mereka. Proses mereka menjadi paradosa terlalu menyakitkan dan tragis dari kilas balik dalam game. Kepribadian orang-orang ini sudah rusak sejak kecil. Mungkin setelah intervensiku, mereka akan jadi lebih baik. Tapi aku masih sedikit takut pada mereka, jadi aku memberikan jawaban yang tidak jelas lagi. Mungkin dalam 5 tahun. Pokoknya, di dunia yang kelam ini, aku hanya perlu meningkatkan kemampuan bela diriku. Untungnya, Allen punya sedikit bakat sihir. Saat aku sedang berpikir, Evan menyebutkan Blue Moon. Itu adalah organisasi yang baru-baru ini namanya tenar di wilayah timur. Katanya mereka khusus memburu geng-geng lain. Aku juga baru pertama kali mendengarnya. Tapi kedengarannya mereka melakukan perbuatan baik.
Aku belum pernah mendengar tentang latar belakang ini. Seharusnya organisasi itu akan segera menghilang. Evan membuat gerakan menggorok leher. Masalahnya, mereka bahkan membunuh para bangsawan. Kukira Tuan Muda sudah tahu tentang itu. Mendengar ini, kakiku langsung lemas. Evan, mulai malam ini, kau tidur di kamar sebelahku. Adegan beralih ke panti asuhan. Yudia sedang mendengarkan laporan Blue Moon untuk minggu ini. Snowwolf, si dosa kesombongan, berbicara dengan nada ceria yang berisi konten berdarah. Aku memenggal semua kepala para pedagang manusia itu. Aku bilang akan mengampuni mereka jika bisa menebak warna mataku dengan benar. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang berhasil. Dan Lina, si dosa ketamakan, melelehkan semua mayat mereka. Bagian selatan juga sudah beres. Dias membasmi laboratorium eksperimen ilegal Radan. Si dosa keserakahan, menghukum para bajingan yang menyebabkan kekacauan di Avalon, mengubah mereka semua menjadi daging cincang. Setelah mendengar laporan kerja, Yudia sangat puas. Kita ada untuk Bulan Agung. Blue Moon adalah organisasi misterius yang diciptakan oleh Yudia untuk memuja Bulan Agung. Saat ini, Dias berbicara lagi. Sepertinya kita menghadapi masalah. Bukankah pemimpin Avalon adalah putra sulung Count yang tinggal di mansion itu? Saat menangani masalah, Dias menemukan sebuah perintah berbahaya. Putra sulung itu sepertinya mengincar Tuan. Apa katamu? Yudia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Udara di sekitar seakan membeku. Snowwolf, yang baru saja tersenyum cerah, sekarang memasang telinga dan melihat sekeliling. Lina, yang selama ini mengamati secara diam-diam, tiba-tiba menatap lurus ke depan saat Yudia selesai membaca. Memang tertulis, Basmi Allen. Dia meremas surat itu. Yudia tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Adegan beralih ke 2 tahun kemudian. Count Faraday meninggal. Penyebab kematian resminya adalah kelumpuhan jantung. Mereka yang tahu situasinya bisa dengan mudah menebak bahwa penyebab kematian Count Faraday yang sebenarnya adalah overdosis obat. Putra sulung, Leo, menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Sepertinya sudah meramalkan kematian ini sejak lama. Dibandingkan itu, dia lebih khawatir tentang Blue Moon. Oleh karena itu, kematian Count berakhir dengan sunyi, tanpa menimbulkan isak tangis sedikit pun. Kembali ke kamar, Evan bertanya padaku apa yang harus dilakukan selanjutnya, karena orang itu akan menjadi kepala keluarga tahun depan. Dan pada saat ini, aku sudah mengepak barang-barangku, karena selanjutnya aku berencana untuk pergi sementara dari sini dan bersembunyi di Rudemie untuk sementara waktu. Rudemie adalah sebuah desa kecil di selatan wilayah Faraday. Saat Allen pergi, Leo berdiri di lantai atas menatapnya. Apa? Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku menyingkirkan Allen? Meskipun adik bodoh ini tidak punya kemampuan apa-apa. Namun, saat aku baru menikmati 3 hari kehidupan yang damai, aku terpaksa kembali ke mansion Faraday. Karena Leo, putra sulung keluarga Faraday, telah mati. Ini membuatku semakin bingung. Kenapa dia mati begitu cepat? Dan ini sama sekali berbeda dari latar kematiannya. Dia mati dengan pedang menembus jantungnya. Siapa yang membunuh Leo? Pada saat yang sama, aku menyadari semua pelayan menatapku dengan ekspresi aneh. Mereka semua tampak ketakutan, padahal aku jelas tidak melakukan apa-apa. Tak lama, Evan kembali dari penyelidikan. Apa yang kau temukan? Evan mendekat ke telingaku dengan ekspresi tidak percaya. Tuan muda, Anda sebenarnya adalah dalang yang membasmi Avalon dalam semalam. Apa-apaan ini? Ada apa sebenarnya? Waktu kembali ke 3 hari yang lalu. Pada hari aku meninggalkan mansion, Evan bingung karena aku akan meninggalkan keluarga. Kenapa tidak bersembunyi di kota besar? Itu tidak akan berhasil, karena Rudemie adalah titik akhir dari rencanaku. Aku sudah menyelamatkan 5 dosa besar dari kemalangan, alur cerita penghancuran yang asli sudah diubah. Rudemie tidak punya hubungan alur cerita dengan kisah aslinya, dan keluarga Faraday punya rumah di sana. Itu tempat yang sempurna bagiku untuk bermalas-malasan. Menghadapi kebingungan Evan, aku memberitahunya kalau aku punya alasanku sendiri.
Tapi Evan tahu tuan mudanya hanya membodohinya. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya direncanakan oleh tuan mudanya. Dan setiap gerak-geriku berada di bawah pengawasan ketat Leo. Dia awalnya ingin meracuni Allen. Langsung setelah kematian ayah mereka, tapi tak disangka Allen malah mengajukan diri untuk pergi ke perbatasan. Dia pikir dia tidak perlu membunuhnya, tapi karena masalah Avalon baru-baru ini. Entah kenapa dia merasa Allen menyebalkan, lalu dia memberi isyarat pada Armand untuk mengikuti kereta itu. Mendengar ini, Armand angkat bicara, "Apa kau menyuruhku untuk melenyapkannya?" Pertanyaan kaku itu memecah kesunyian. Alis Leo sedikit berkerut. Armand yang belum pernah mempertanyakan perintah sebelumnya. "Kenapa kau tiba-tiba menanyakan ini?" Tepat saat Leo hendak mengoreksi sikapnya, tak disangka sebilah pedang menembus lurus dadanya. Leo tidak pernah menyangka bawahan paling cakapnya selama ini akan mengkhianatinya, dan namanya bukanlah Armand. Nama aslinya adalah Sieden dari organisasi Blue Moon. Mereka hanya punya satu kredo, menjadi pedang tuan itu. Jika ada yang ingin mencelakainya, anggota Blue Moon bisa mengambil inisiatif. Jadi dia menunggu selama 2 tahun penuh untuk kalimat ini. Sayangnya, Blue Moon sudah memberimu kesempatan. Leo masih berfantasi organisasinya akan membalaskan dendamnya, tidak tahu bahwa kali ini mereka sudah dibasmi sampai ke akarnya. Sementara itu, aku hidup dengan sangat nyaman di Rudemi. Makan sampai kenyang lalu tidur, tidur sampai puas lalu makan. Inilah kehidupan bangsawan yang benar-benar kuinginkan. Namun, setelah 3 hari saja, kehidupanku yang damai hancur karena Leo, putra sulung keluarga Faraday, tewas. Aku harus kembali ke kediaman Faraday untuk mengambil alih, sehingga semua orang mulai berspekulasi liar. Dan aku menjadi iblis berdarah dingin di mata mereka. Bisakah seseorang memberitahuku bagaimana semuanya bisa jadi seperti ini? Evan berpikir sejenak dan setuju, karena Tuan Muda adalah satu-satunya penerima keuntungan dalam seluruh masalah ini. Tuan Muda Leo dibunuh setelah kita pergi. Tuan Muda menjadi pewaris dengan alibi yang sempurna. Avalon juga menghilang, jadi tidak ada yang akan menyusahkan Tuan Muda atas kematian Leo. Tuan Muda telah berubah menjadi pembunuh tingkat pendekar pedang suci. Dalang dibalik keluarga Count. Kenyataannya, situasi saat ini membuatku tidak bisa membela diri. Meskipun aku tidak melakukan apa-apa, semua orang menuduhku. Lalu aku teringat organisasi Blue Moon yang Evan sebutkan sebelumnya. Mungkinkah itu mereka? Namun, Evan langsung menyangkal pandanganku. Menurut penyelidikan guild saat ini, itu bukan mereka. Blue Moon tidak meninggalkan mayat sama sekali. Tapi mereka selalu meninggalkan sebuah tanda. Dan orang-orang Avalon semuanya tewas karena pedang. Jadi, pembunuhnya kemungkinan besar adalah seorang master tingkat pendekar pedang suci. Tapi kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Blue Moon adalah organisasi akar rumput yang muncul entah dari mana dan bahkan tidak pernah muncul di dalam game. Jadi, siapa yang mungkin melakukannya? Di sisi lain, Yudia dengan hati-hati bertanya pada semua orang apakah mereka meninggalkan jejak. Lina berbicara lebih dulu, tidak ada jejak yang tertinggal. Bahkan jejak kaki pun sudah dibersihkan. Snowwolf memainkan belati di tangannya. Hanya meninggalkan tumpukan potongan tubuh. Sisa 486 anggota Avalon telah diurus oleh Dias. Sisanya dibelah 2 oleh Radan. Mata Yudia berkilat merah. Sempurna. Avalon yang pernah mendominasi kerajaan berubah menjadi debu hanya dalam 5 hari. Kemudian Radan berbicara lagi, namun aku rasa pembersihannya tidak sempurna. Yudia langsung menjadi gelisah. Lalu Radan mengeluarkan informasi tentang para bangsawan yang terhubung dengan Avalon. Di antara mereka ada keluarga bernama Aldia yang punya hubungan dekat. Yudia selesai membaca informasi itu dan bergumam pelan, "Kalian tahu apa yang akan kukatakan, kan?" Semua orang mempersiapkan diri. Radan mengangguk kecil, "Mengerti. Aku akan membereskan mereka secara diam-diam." Baru setelah itu Yudia bisa bernapas lega. Akhirnya, setelah penyelidikan mereka, hanya tersisa masalah guild. Mereka yakin masalah ini tidak ada hubungannya dengan Blue Moon. Semua guild sepakat akan hal itu. Seorang dewa pedang menciptakan pemandangan mengerikan ini, tetapi Yudia merasa mereka tidak boleh lengah. Dan harus terus memantau informasi para guild.
Masalah ini benar-benar tidak boleh sampai ke telinga tuan itu, sama sekali tidak boleh. Dias bingung. Meskipun dia adalah kerabat darah tuan itu, kau ingin membunuh tuan itu lebih dulu. Ini bukan perintah dari tuan itu, kan? Mata merah Yudia tiba-tiba menyala. Sudah kukatakan sebelumnya, bukan? Kita semua adalah pedang milik sang tuan. Kita tidak boleh punya pikiran sendiri, kan? Tanpa perintah, itu tidak bisa diterima. Apa kau mengerti? Kita hanya bisa bertindak atas perintah. Jika sang tuan belum bersabda, kita sama sekali tidak boleh bertindak gegabah. Jangan pernah mengecewakannya. Dias menjilat bibir atasnya yang kering dan menatap lurus ke mata Yudia. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana seseorang sehebat Yudia bisa cemas dan gelisah. Sampai sejauh ini hanya karena takut ketahuan oleh orang itu. Meskipun Dias ragu, dia tidak berani bertanya lebih jauh. Semua ini demi bulan agung, demi sang tuan. Adegan beralih ke sisi lain. Sejak pemakaman Leo berakhir, aku terus-menerus mengurus urusan keluarga. Bulan ini sangat sibuk, padahal aku hanya ingin menjadi bangsawan pemalas. Meskipun Leo menyinggung beberapa orang, seharusnya dia mati 6 tahun lagi. Karena kematian kakak-kakakku mengubah arah permainan, semua urusan rumah tangga jatuh ke tanganku sebagai pewaris. Dan semua orang menjadi lebih rajin dari sebelumnya. Aku ingat saat Kaun masih ada. Mereka bermalas-malasan sepanjang hari. Sedikit yang aku tahu, di mata mereka. Jika mereka tidak bekerja 2 kali lebih keras, mereka akan disingkirkan oleh Tuan Muda Allen. Aku juga bisa melihat semua orang tanpa ketakutan. Kuharap mereka bisa menangani semuanya sendiri. Tanpa aku harus turun tangan. Adegan beralih ke malam hari. Melihat pemandangan di hadapannya, Evan masih sedikit terkejut. Karena hanya dalam 2 tahun. Sihir Tuan Muda telah mencapai level 2. Normalnya, butuh 4 tahun untuk mencapainya. Dan itu juga membutuhkan bakat sihir tertentu. Meskipun aku hanya berlatih sihir ini untuk melindungi diri. Menguasainya membutuhkan kontrol kekuatan sihir yang tepat. Meskipun aku sudah berhasil. Aku masih di tingkat amatir. Awalnya, belajar sihir di dunia fantasi ini sangat mengasyikkan. Tapi saat aku belajar lebih dalam, aku menemukan inti sihirku sangat kecil. Inti bawaan itu seperti tingkat kemampuan alami seorang atlet. Namun, dibandingkan dengan yang lain, inti sihirku sangat kecil. Pada saat ini, Evan menyela perkataanku. Karena kita menerima undangan pesta dan sehari ini. Jika kedua kakakku tidak mati, kalian tidak akan bisa menyeretku ke tempat seperti ini. Tapi sekarang aku telah menjadi Count Faraday. Jadi aku perlu menangani beberapa hubungan sosial. Pesta dansa ini diadakan di bagian selatan kerajaan Astria. Agar para bangsawan bisa bersosialisasi. Dan aku perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun hubungan dengan bangsawan lain. Karena menjalin koneksi dengan bangsawan sangat penting untuk mencapai kehidupan yang damai. Tapi sepertinya semua orang takut bicara denganku. Mereka menghindariku seperti wabah penyakit. Sejujurnya, aku sudah menduga situasi ini. Lagi pula, Allen adalah bangsawan bejat dari kalangan rendah yang tidak punya sopan santun. Meskipun 3 generasi yang lalu, keluarga ini adalah keluarga bangsawan terkemuka di kerajaan. Sekarang keluarga ini terkenal karena melahirkan para playboy paling terkenal di timur. Atau lebih tepatnya, mereka adalah iblis yang akan membakarmu jika kau memprovokasi mereka. Tapi aku datang ke sini dengan persiapan. Aku berlatih keterampilan mencicipi anggur selama setengah hari. Anggur ini benar-benar khas. Terutama aromanya itu. Aku ingin membawa pulang beberapa botol. Ditambah dengan senyuman lembut. Pasti semua orang akan menganggapku sangat ramah, tapi Putri Kaun di sampingku malah berkeringat dingin. Dia langsung berbalik dan kabur. Aku akan segera memberitahu ayahku untuk menyiapkannya untukmu. Ini membuatku terpana. Kenapa ini berbeda dari yang kubayangkan? Para bangsawan berbisik kalau aku bahkan lebih buruk dari kedua kakakku. Menggunakan kata-kata kejam untuk memaksa orang lain memberiku anggur. Evan di belakangku hanya bisa menahan tawa dan menepuk pundakku. Setelah berkeliling pesta, aku mendapatkan setumpuk harta rampasan. Aku buang-buang waktu belajar tentang anggur.
reputasi Faraday jauh lebih buruk dari yang kubayangkan. Dan karena rumor tentang aku menyingkirkan kakak-kakakku sendiri telah menyebar kemana-mana, sepertinya aku jadi orang yang dihindari semua orang. Sepertinya kehidupan sosialku hancur total. Tapi, saat aku berbalik untuk mencari udara segar di luar, seorang wanita memperhatikanku di luar. Aku merenungkan dengan saksama apa yang salah. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar, Permisi. Bolehkah aku berbicara denganmu? Akhirnya ada yang mau bicara denganku? Tapi, saat aku berbalik, aku tidak melihat siapapun. Saat melihat ke bawah, aku menemukan seorang gadis muda yang anggun menatapku dengan gugup. Maafkan aku. Aku Aldia, putri ketiga Duk Aldia. Apa dia bilang? Keluarga Aldia? Dan keluarga Aldia adalah salah satu dari 3 kekuatan besar di dunia bawah Sisilia, yang dikenal sebagai bajingan dari utara, kan? Bagaimana mungkin orang yang mendekatiku secara proaktif adalah orang biasa? Tapi kenapa aku tidak punya ingatan tentang tokoh sepenting ini di dalam game? Kurasa dia bahkan tidak ada di dalam game. Aldia langsung ke intinya. Tolong berikan aku kekuatanmu, karena aku mungkin akan mati malam ini. Aku ingat keluarga Aldia hanya punya 4 anggota di dalam game. Itu artinya dia mati bahkan sebelum ceritanya dimulai. Aldia menceritakan masa lalunya padaku. Dia lahir dari selir Duk yang paling disayangi dan hanya bisa bertahan hidup di bawah perlindungan ayahnya. Tapi sekarang Duk Aldia sakit parah, dan jika ayahnya meninggal, saudara-saudaranya akan menyingkirkannya. Aku bingung. Kenapa dia meminta bantuan orang asing sepertiku? Dengan kekuatanmu, ini seharusnya menjadi tugas yang mudah. Wajahnya yang biasanya tenang itu menunjukkan kecemasan untuk pertama kalinya. Aku harus menolak. Aldia berkata dia tidak akan membiarkanku membantunya tanpa imbalan. Jika berhasil, dia akan memberiku setengah dari aset keluarganya. Bukan berarti aku tidak mau membantunya. Tapi saat ini, aku sendiri hampir tidak bisa mempertahankan hidupku, jadi lebih baik tidak memberinya harapan palsu. Bahkan jika aku ingin membantu, aku bukanlah salah satu petarung legendaris itu. Saat aku melihat ke belakang, aku melihat keputusasaan di mata Aldia yang terdiam. CK. Aku berdecak, berbalik kembali ke arah Aldia yang masih berdiri di sana. Semoga kau beruntung. Untuk meringankan beban di dadaku, aku memaksakan diri untuk memberinya restu yang sopan. Jujur, aku berharap dia bisa menemukan sekutu yang bisa diandalkan. Sementara itu, setiap gerak-geriku berada di bawah pengawasan Blue Moon. Dias memutuskan untuk melaporkan apa yang baru saja dikatakan Allen kepada Yudia, tetapi Lina memberi isyarat agar dia tidak perlu khawatir. Karena gadis itu adalah satu-satunya anggota Aldia yang tidak ada dalam daftar target Radan. Dias langsung mengerti segalanya. Jika memang begitu, maka segalanya jadi jauh lebih sederhana. Mereka hanya perlu mengawasi tuan itu. Dan mencegah berita tentang insiden Avalon sampai ke telinganya. Tepat saat aku kembali ke aula resepsi. Sebuah sapaan dingin menghentikanku lagi. Mendengar ini, jantungku berdebar kencang karena antusias. Apa aku akhirnya akan punya teman bangsawan? Tapi saat aku berbalik dan melihat siapa orangnya, aku membeku. Kenapa harus dia? Tentu saja, siapapun yang mendekatiku bukanlah bangsawan biasa. Aku pun memberikan sapaan bangsawan standar pada Nona Genonia. Kalia tampak terkejut. Kau mengenalku? Aku membenarkan, Anda terkenal dalam banyak hal. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 3 kekuatan gelap kerajaan Astria. Aldia di utara, Faraday di timur, dan Kalia, putri tertua Count Genonia di barat. Jika Faraday adalah geng jalanan, maka Genonia adalah sindikat korporat. Aku butuh koneksi yang akan membuatku hidup dengan damai. Demi kehidupanku yang indah dan bahagia, aku sama sekali tidak boleh terlalu terlibat dengannya. Siapa yang bisa menyalahkanku kalau Nona Kalia secantik ini? Kalia menatapku dengan tatapan tertarik. Aku ingin bicara lebih banyak denganmu. Bagaimana menurutmu? Aku menjawab bahwa ada terlalu banyak mata dan telinga di sini. Padahal dalam hati, bukan itu yang kupikirkan. Aku hanya ingin dia melepaskanku pergi secepatnya. Halil mengangkat alisnya karena terkejut, lalu tertawa saat menyadarinya. Persis seperti kata rumor.
Aku benar-benar bingung. Tapi aku menantikan pertemuan kami selanjutnya. Sebelum aku sempat berkata apa-apa, dia pergi, meninggalkanku yang berdiri kebingungan. Sementara itu, Dias dan yang lainnya menyadari sesuatu yang tidak biasa. Sesosok berjubah hitam sedang mengawasi tuan itu. Tapi mereka belum menerima perintah untuk menanganinya. Adegan beralih ke lebih dari 10 hari kemudian. Aku dan Evan tiba di sebuah ngarai terpencil. Akhirnya menemukan tempat ini. Padahal di dalam game, lokasi ini mudah sekali ditemukan. Kenyataannya, butuh setengah bulan untuk mencarinya. Alasan sebenarnya aku menghadiri pesta dansa adalah demi labirin ini. Labirin ini disebut labirin bisikan di dalam game. Menyelesaikan labirin ini akan memberimu artefak yang lumayan. Untungnya, aku masih ingat strategi untuk menyelesaikannya. Memasuki lembah. Yang menyambut kami adalah sebuah pintu yang dipenuhi rune misterius. Evan juga merasakan aura misterius tempat ini. Tapi lebih dari itu, dia penasaran bagaimana tuan mudanya bisa tahu tentang tempat ini. Itu karena aku sering datang ke sini. Mendengar ini, Evan membeku. Aku hampir saja keceplosan saat melamun. Jadi aku segera mengelak, tentu saja aku bercanda. Aku tentu punya caraku sendiri. Evan terdiam. Tuan muda selalu bercanda dengan wajah yang begitu datar. Masuk ke dalam, di atas teka-teki itu tergantung sepasang tangan batu raksasa. Jika jawabannya salah, tangan raksasa itu akan menghantam ke bawah dan menghancurkan orang sampai lumat. Tapi dalam keadaan seperti ini, bagaimana tuan muda bisa begitu tenang? Padahal dia sudah melayani tuan muda selama 4 tahun. Dia masih tidak bisa memahaminya. Dan bagaimana tuan mudanya mengetahui hal-hal yang jauh seperti berada di telapak tangannya sendiri. Alasan Evan bersedia mengikuti tuan muda yang penuh teka-teki ini adalah karena semua yang dilakukannya demi kebaikan. Saat aku menyelesaikan teka-teki itu, ruang harta karun labirin akhirnya terbuka. Di hadapan kami terhampar lautan harta emas dan perak. Namun, mataku hanya tertuju pada sebuah cincin hitam yang tampak biasa, karena aku tahu mengambil barang lain akan membawa bencana. Cincin pengekang, inilah yang kubutuhkan. Begitu kami melangkah keluar dari labirin. Wajah Evan dipenuhi keterkejutan. Apakah ini juga sudah tuan muda perkirakan? Tepat di luar labirin, puluhan golem menghalangi jalan mereka. Evan tahu dia tidak bisa mengalahkan benda-benda ini, tapi dia harus menemukan cara agar tuan muda bisa melarikan diri. Melihat ini, aku melambaikan tanganku. Biar aku yang tangani ini. Aku berjalan lurus ke arah para golem. Evan berkeringat dingin, karena sihir tingkat 2 milik tuan muda. Tidak mungkin bisa mengalahkan golem-golem ini. Sebelum dia sempat bertanya, aku dengan malas mengucapkan mantra. Pecahan yang mewarisi kehendak agung Neakura. Berikan aku kekuatan pengekang. Begitu suaraku selesai, seluruh dunia tiba-tiba membeku. Sebuah suara halus berbicara, sebutkan 2 batasan yang bisa dieksekusi. Aku terpana oleh pemandangan yang spektakuler ini. Di dalam game, ini hanya akan menampilkan kotak dialog. Hadiah labirin, cincin pengekang. Sama seperti namanya. Cincin ini memberikan batasan pada pengguna sambil memberikan kompensasi yang setimpal. Aku perlahan menghela napas dan menyebutkan klausa batasan yang sudah kurencanakan. Klausa pertama, saat menggunakan sihir. Aku harus benar-benar menggunakan isyarat tangan Babilonia. Apa yang ingin kau peroleh dengan ini? Kekuatan untuk sedikit mengubah hukum dunia. Batasan menerima permintaanmu. Klausa kedua, saat menggunakan sihir, aku harus menggunakan mantra Babilonia. Apa yang ingin kau peroleh dengan ini? Sama seperti sebelumnya. Suara misterius itu terdiam sejenak mendengar jawabanku. Ini membuatku membeku. Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Untuk berjaga-jaga, aku bahkan meniru gerakan dari ensiklopedia skill. Di sini, kau perlu menggunakan isyarat tangan dan mantra sebagai batasan. Untuk memaksimalkan kekuatan serangan sihir. Aku sudah memainkan bagian ini berkali-kali. Seharusnya tidak ada kesalahan. Setelah beberapa saat, suara halus itu kembali terdengar. Aku menerima permintaanmu, manusia. Yang masih mengingat isyarat tangan agung dan misteri yang telah lama terlupakan. Terima kasih telah mewarisi kehendak ini. Mendengar ini, aku bingung.
Apa maksudnya mewarisi kehendak? Sementara itu, cincin pengekang perlahan menghilang. Sepertinya kekangan ini berhasil. Pewaris tekad, aku akan selalu melindungimu. Begitu kata-kata itu terucap, aku langsung ditarik kembali ke dunia nyata. Evan mencoba menarikku menjauh dari gerombolan golem. Aku tahu, bahkan jika aku menggunakan seluruh kekuatan sihirku, aku tidak mungkin bisa melepaskan kekuatan penuh petir. Karena inti sihirku dengan jelas menentukan batasanku. Jadi, setelah mendapatkan cincin kekangan, aku ingin menggunakan ini sebagai percobaan untuk melihat kekuatan seperti apa yang bisa dihasilkan dari kekangan dan pengorbanan. Begitu mantra pembiasan keluar dari bibirku, cahaya redup itu meledak menjadi busur-busur yang menari. Cahaya biru langit diiringi ledakan gemertak. Bola yang awalnya kecil itu tiba-tiba meledak dengan cahaya biru. Berubah menjadi ratusan, ribuan sinar, lalu membentuk sebuah bola raksasa. Pada saat yang sama, aku membentuk segel tangan, ibu jari menekan jari tengah. Buku jari seperti posisi awal gerakan menyentil. Berpencarlah, saat mantra terakhir terdengar. Para golem yang tersinari di ngarai itu tampak membeku dalam ruang dan waktu, petir meletup-letup di sekujur tubuh mereka. Puluhan golem hancur seketika tanpa perlawanan. Evan, yang baru saja mati-matian menyerbu ke arah golem untuk menyelamatkan Allen, kini berdiri terpaku dengan mulut ternganga. Apa ini? Masih manusia? Evan tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya. Apa kau menyembunyikan kekuatanmu selama ini? Aku memberitahunya, aku tidak menyembunyikan apapun. Apa ini benar-benar hanya sihir tingkat kedua? Aku mengonfirmasinya. Wajah Evan dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, meskipun di luar aku terlihat tenang, di dalam hati aku panik. Bagaimanapun juga. Bahkan aku sendiri tidak tahu sihir itu bisa melepaskan kekuatan semacam itu. Dalam pertarungan berbasis giliran, Cecilia, kau bisa memperkuat sihir melalui segel tangan dan mantra dalam satu giliran. Misalnya, saat merapal petir berantai tadi, aku menggunakan 4 set mantra. Pembiasan, penyimpangan, cahaya biru langit, pola difraksi. Total ada 5 putaran penguatan. Dengan kata lain, aku hanya memanfaatkan mekanisme game yang ajaib untuk merapal sihir petir berskala besar. Tapi di luar itu, karena kekanganku, aku harus menggunakan gerakan dan mantra saat merapal semua sihir. Sihirnya kira-kira diperkuat 2 kali lipat. Aku mengangkat bahu. Lagi pula, sihir tingkat kedua ini kekuatannya biasa saja. Hasilnya jauh melebihi ekspektasi, bahkan aku sendiri terkejut. Evan yang berhasil kabur dari labirin sudah tidak punya tenaga lagi. Ini lebih melelahkan daripada bertarung. Dia bertanya-tanya orang macam apa yang menciptakan tempat menyebalkan ini. Aku ingat labirin ini punya nama lain. Saat melihat-lihat pengaturan peta dan panduan di komunitas, entah bagaimana tempat ini dikenal sebagai labirin perian. Seseorang bernama Paran yang membuatnya. Paran? Evan tidak tahu siapa itu. Pokoknya, ayo kita kembali dulu. Menggunakan segel tangan yang cocok dengan atribut sihir akan meningkatkan kekuatan, dan memilih mantra yang sesuai akan meningkatkan propertinya. Meskipun ini mekanisme game, ikon-ikon di sini tetap sama seperti di dalam game. Hanya saja nilainya meningkat secara berbeda. Tadi, setiap mantra yang kuucapkan secara kasat mata mengubah sesuatu. Mungkinkah kemampuan kontrol sihirku yang luar biasa membuatku bisa merasakan perubahan struktural ini? Begitu kekuatan sihirku pulih, aku benar-benar harus melakukan beberapa percobaan. Sementara itu, Lina telah mengamati setiap gerak-geriku, yang membuatnya semakin penasaran. Setelah Allen dan yang lainnya pergi, Lina tiba di tempat ini. Dan dia bisa membaca tulisan misterius yang terukir di dinding. Teks dari Kekaisaran Arlan dari era Dewa Luar yang terlupakan. Diukir oleh si pengecut Parian, untuk seorang teman yang ditakdirkan untuk sendirian. Membaca kata-kata itu, Lina tidak bisa menahan tawa mengejek. Dan di era ketika para Dewa Luar memorak-porandakan daratan, dia menahan invasi gelombang hitam berkali-kali. Dan bahkan mengalahkan Arak, yang bisa membuat para pengikutnya rela mempersembahkan jantung mereka. Hanya dengan sekali lihat. Kaisar Perian yang agung dan mulia. Lina, yang terlahir sebagai pewaris perpustakaan kuno. Mengemban misi besar sebagai penjaga perbatasan,
langsung mengenali tulisan di kusen pintu itu. Itu dibuat oleh orang yang bernama Paran itu. Suara Allen tiba-tiba bergema di benak Lina. Meskipun dia tahu kalau Allen adalah seseorang yang diikuti oleh Ratu Yudia, yang akan tercatat dalam sejarah. Jelas bukan orang biasa, tapi Tuan Besar itu adalah seseorang yang bahkan akan dihormati oleh para Ine, sihir yang baru saja dia gunakan terlihat biasa. Tapi rapalan mantranya luar biasa. Keyakinan dan keraguan saling bertabrakan di benaknya. Dan saat dia berpikir, seluruh tubuh Lina gemetar karena takjub, tiba-tiba menatap ke arah Allen. Wajahnya perlahan menunjukkan ekspresi penuh kekaguman. Lina merasakan kehadiran tersembunyi dan melirik ke samping. Dia sudah berdiri di sana, mata ungu keemasannya berkilau samar saat dia mengangguk padanya. Orang berbaju hitam itu sudah mati, kepalanya tiba-tiba dipelintir 2 kali di udara. Tapi aku sama sekali tidak merasakan fluktuasi sihir. Setelah mendengar laporan Dias, Lina terdiam sejenak. Kita harus melaporkan ini kepada Nona Yudia. Setelah percakapan singkat, kedua sosok itu langsung menghilang di telan malam. Adegan beralih ke kediaman Genonia, di mana Kalia sedang mengingat kembali Allen yang ditemuinya hari ini. Sepertinya rumor itu benar adanya. Ekspresi yang begitu dingin hingga menusuk tulang, mata sedalam jurang yang mustahil untuk ditatap. Meskipun keluarga Genonia sangat terkenal, Allen bisa mengenalinya, padahal Kalia sendiri jarang menghadiri acara sosial. Ayah, apa menurutmu itu tidak aneh? Saat Kalia menjentikan jarinya, Count Genonia langsung tersungkur. Ternyata, dia sudah mengubah ayahnya menjadi boneka di bawah kendalinya, dan dengan begitu menguasai seluruh keluarga Genonia. Jadi, bagaimana orang itu bisa tahu? Dia bahkan menemukan para penjaga yang kusembunyikan di dalam bayangan. Sementara itu, seorang pria bergegas menghampiri. Nona Kalia, ada masalah di kamar Anda. Saat Kalia tiba di kamarnya, dia menemukan penjaga bayangannya sudah tewas. Segilnya tidak terpicu, artinya dia mati tanpa membocorkan rahasia. Kalia menyadari mayat itu sengaja diletakkan di kamarnya. Menarik sekali. Dia mendapatkan kelemahan terbesarku tepat di pertemuan pertama kami, tapi aku sama sekali tidak tahu apa yang sedang Kalia spekulasikan. Setelah Aldia meninggalkan pesta, dia mengepalkan tangannya dan tertawa mengejek diri sendiri. Jadi, akulah yang bodoh selama ini. Allen yang dia lihat jauh melampaui jangkauan orang biasa. Duk Aldia dijuluki tuan bangsawan oleh semua faksi, seorang bangsawan yang tidak berani diganggu oleh pihak manapun. Namun, tatapan dingin Allen itu seperti tatapan ayahnya padanya. Maka, di saat pertemuan mereka, Aldia langsung meraih satu-satunya harapan keselamatan terakhir ini, namun pada akhirnya semua itu sia-sia. Lagi pula, semua kartu yang bisa ia mainkan hanyalah pinjaman dari belas kasihan Duk Aldia. Sebuah kekuatan palsu yang bisa lenyap kapan saja. Karena di atasnya masih ada 4 saudara kandung lainnya. Dibandingkan mereka, dia hanyalah makhluk menyedihkan yang tidak dibutuhkan oleh keluarga Aldia. Tanpa kasih sayang ayahnya, Aldia tahu dia pasti akan disingkirkan oleh saudara-saudaranya. Namun, tepat saat dia bersiap menerima nasib tragis ini, teriakan seorang pelayan menghancurkan malapetaka yang menantinya. Tuan Muda Velon dan Gig tewas. Aldia tampak bingung saat mendengar berita ini. Dari 4 saudara yang menyiksanya selama bertahun-tahun, tiba-tiba 2 di antaranya tewas. Dan sebelum Aldia sempat bereaksi, teriakan gemetar lain dari seorang pelayan terdengar dari lantai atas. Tuan Muda Tamilion dan Nona Mariana tewas. Mendengar ini, Aldia segera bergegas ke lantai atas. Menyaksikan pemandangan yang luar biasa ini, Aldia berdiri terpaku. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Di atas kediaman Aldia, sesosok misterius bergerak cepat. Itu adalah Roden yang sedang menyelesaikan misinya. Aldia tahu betul, mereka tidak akan membuka topeng mereka secepat ini, lagi pula ada begitu banyak ahli waris. Tapi sekarang semua saudaranya tewas. Ini tidak masuk akal. Saat itu, Aldia teringat apa yang dikatakan pria itu sebelum pergi. Meski begitu, semoga kau beruntung. Jadi, dialah dalang di balik semua ini. Saat dia berpikir, bulu kuduk merinding di sekujur tubuhnya yang gemetar. Begitu saja, dalam semalam Aldia menjadi satu-satunya ahli waris sah keluarga Aldia. Dan Aldia tidak tahu iblis macam apa yang telah ia ajak membuat perjanjian.
Tapi semua ini tidak bisa lagi dibatalkan. Konsekuensi dari mengkhianatinya. Nasib saudara-saudaranya adalah bukti yang jelas. Jadi sekarang, hanya ada satu jalan yang bisa dia tempuh. Adegan berganti kedua bulan kemudian, aku menerima surat dari Count Aldia. Ini membuatku bingung karena aku tidak punya urusan apapun dengan mereka. Saat kubuka, di dalamnya ada sebotol anggur dan sebuah kartu. Anggur ini diproduksi di wilayah Kekaisaran Sernanch, hanya 3 botol per tahun. Masing-masing bernilai ribuan koin emas, dan aku memastikan lagi pada kepala pelayan mereka. Apakah ini benar-benar dari Aldia? Dan kepala pelayan itu mengonfirmasinya. Dan botol anggur ini adalah hadiah yang dia siapkan secara pribadi. Setelah mendengar kata-kata kepala pelayan, aku menunjukkan ekspresi bingung. Jadi, hanya dalam 2 bulan, Aldia, putri ketiga dari keluarga Duk Aldia, menjadi Duk Aldia setelah Count Aldia meninggal dunia. Aldia dengan mulus mewarisi posisi Count. Kalau dipikir-pikir, dulu dia bahkan tidak bisa masuk ke kantor ini. Semua saudaranya tiba-tiba meninggal, namun dia tetap tidak terluka karena punya alibi yang kuat. Semua orang terbunuh saat dia menghadiri pesta dansa, dan semua pasukannya telah dihabisi oleh saudara-saudaranya. Saat dia kembali ke kediaman Count, dengan kata lain, dia tidak punya kekuatan untuk melawan mereka saat itu. Kalia mengingat kejadian sebelumnya dan berkeringat dingin. Jadi, dia bahkan memanfaatkan keadaan seperti itu. Meskipun Allen dengan kejam menolaknya di permukaan, diam-diam dia menangani semuanya dengan sempurna. Yang lebih mencurigakan adalah, meskipun semua pewaris Duk meninggal lebih dari sebulan yang lalu, dia tidak pernah memulai kontak setelah banyak pertimbangan. Dia akhirnya mencapai satu-satunya kesimpulan yang masuk akal, Allen sedang memainkan sebuah permainan besar. Meskipun keluarga Aldia memiliki kekuatannya sendiri, itu tidak seberapa dibandingkan dengannya. Dengan kata lain, dia punya rencana lain. Faraday menjadi kekuatan besar di dunia gelap ini hanya melalui perdagangan. Dan yang tidak dia miliki, dimiliki oleh keluarga Aldia. Satu-satunya hal yang bisa Aldia pikirkan adalah kekuatan politik. Jadi, dia ingin memanfaatkan kekuatan politik, yaitu martabat keluarga Aldia. Aldia tahu betul bahwa sekali perjanjian dibuat, itu tidak bisa dibatalkan, jadi dia harus menangani semuanya di sini dengan benar. Namun, dia tetap harus menunjukkan rasa terima kasih. Bibir Aldia yang tanpa ekspresi membentuk senyuman yang bahkan tidak dia sadari. Untuk pertama kalinya, aku berharap dia menyukai hadiahku. Setelah mengantarkan hadiah itu, kepala pelayan Aldia pergi. Yang tidak kuduga adalah Aldia, yang menghadapi ancaman kematian, justru menjadi seorang Count. Aku merasa ada yang tidak beres. Adegan berganti ke beberapa bulan kemudian, sekarang hanya tersisa 5 tahun sampai cerita aslinya dimulai. Tuan muda. Bukan, haruskah aku memanggilmu Count sekarang? Meskipun upacara pewarisan belum diadakan, aku sekarang bisa secara sah menggunakan gelar Count Faraday. Namun, ini sama sekali tidak ada dalam rencana awalku. Tujuan awalku bukanlah menjadi seorang Count, tetapi untuk menikmati hidup yang baik di bawah gelar bangsawan. Meskipun menyimpang dari tujuan awalku, ini belum tentu hal yang buruk. Lalu, Evan memberiku sepucuk surat. Ini adalah surat dari Yudiah. Sementara itu, aku bertanya padanya apakah ada kabar tentang pembunuh Leo. Evan menggelengkan kepalanya. Guild belum mendapatkan hasil apapun sejauh ini. Namun, Evan bingung. Tujuan Anda tentunya bukan untuk balas dendam, kan? Aku mengonfirmasi bahwa ini hanya untuk berjaga-jaga. Lagi pula, efek kupu-kupu yang kubawa telah menyebabkan plot permainan menyimpang. Kemudian aku membuka surat Yudi, penasaran dengan isinya. Kali ini, di antara baris-baris tulisan, tertulis hal-hal sepele sehari-hari di panti asuhan. Baru-baru ini dia sedang sibuk dengan pertunjukan boneka talinya. Gadis itu, Snowwolf, selalu asyik bermain dengan teman-temannya. Lina diam-diam membaca buku dan membuat kerajinan tangan, dan Redon belakangan ini terobsesi menata lanskap taman. Membaca hal-hal sehari-hari ini, aku tanpa sadar tersenyum seperti seorang ayah. Meskipun kelima pendosa besar itu bukan anak kandungku. Aku telah menyaksikan anak-anak kecil ini tumbuh di panti asuhan selama 5 tahun, dan sekarang benar-benar merasakan perasaan seorang ayah. Lalu aku bertanya pada Evan,
Berapa umur Yudia sekarang? Evan bingung kenapa aku tiba-tiba bertanya. Seharusnya 19 tahun. Sebagian besar anak-anak yang Anda bawa secara pribadi saat itu. Mendengar mereka seumuran itu, bayanganku tentang mereka yang penurut dan baik hati langsung buyar. Merekalah yang akan menghancurkan dunia, membayangkannya saja sudah mengerikan. Jangankan membuat mereka berterima kasih padaku. Aku tertawa getir. Sepertinya mereka harus pergi keluar dan menjelajahi dunia sekarang. Evan mengangguk seolah mengerti, tapi bukankah Tuan sendiri yang sengaja menerima mereka waktu itu? Aku bilang pada Evan kalau itu tidak perlu lagi. Mereka sudah dewasa, sudah waktunya mempertimbangkan masa depan mereka. Alasan aku mengumpulkan kelompok ini adalah untuk mencegah mereka bangkit sebagai 5 dosa besar yang akan menghancurkan kerajaan. Karena mereka sudah terlatih sampai sejauh ini, tidak perlu lagi menahan mereka di panti asuhan. Aku teringat bakat mereka masing-masing. Yudia mengendalikan iman, Dias unggul dalam ilmu pedang. Lina berspesialisasi dalam penelitian, Snowwolf punya bakat sebagai pejuang. Raiden memiliki bakat rasul. Jika aku bisa menempatkan mereka di posisi yang cocok, bukankah itu akan menjadi kekuatan yang dahsyat? Ini rencana yang bagus. Mumpung aku mau mengirim surat. Aku sekalian menyiapkan hadiah untuk masing-masing dari 5 dosa besar yang akan memasuki dunia luar. Lagi pula, barang-barang ini cepat atau lambat akan kuberikan juga. Seiring berjalannya waktu, malam pun tiba. Aku menghabiskan waktu lama untuk menulis 5 surat, menyegelnya, lalu menyerahkannya kepada Evan. Saat Evan berbalik untuk pergi, aku berpikir bahwa saat mereka menjadi orang besar di masa depan, aku juga bisa ikut kecipratan untungnya. Adegan beralih ke beberapa hari kemudian. Di ruang bawah tanah panti asuhan timur. Kali ini, Bulan Agung telah memberikan instruksi pribadi kepada kami masing-masing. 5 anak muda itu membaca surat dari Allen secara terpisah. Semuanya penasaran tugas apa yang Tuan itu siapkan untuk mereka. Tapi, kecuali Yudia. Yang lainnya dipenuhi dengan kebingungan dan tanda tanya. Apa ini benar-benar sebuah misi? Kenapa lebih terlihat seperti obrolan santai? Yudia mengonfirmasi, benarkan kataku? Tuan itu selalu menyamarkan perintahnya dalam percakapan biasa. Dari dulu memang sudah begini. Lalu Yudia mengeluarkan surat yang pertama. Dia mengidentifikasi target eliminasi, memberikan misi, dan mengharuskan kita untuk melapor setelahnya. Saat itulah dia mempercayakan Blue Moon kepadaku, dan kita semua dipilih langsung olehnya. Kemudian dia angkat bicara, ini untuk mencegah kebocoran informasi. Tapi dia sendiri juga tidak begitu paham. Bukankah lebih baik kita menemuinya langsung atau menggunakan alat komunikasi sihir? Raden juga merasa perkataan Dias ada benarnya. Jika masalahnya kebocoran informasi, kenapa malah pakai surat? Menghadapi keraguan mereka, Yudia mengingatkan semuanya sekali lagi, kuharap kalian tidak lupa. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengikuti instruksi. Melihat kepercayaan Yudia yang begitu dingin dan mutlak, Dias tidak mengerti, tapi tidak berani bertanya lebih lanjut. Snowwolf tertawa, memecah suasana canggung. Ayo kita baca misi yang lain. Beberapa saat kemudian, semua orang membaca surat mereka dengan suara pelan. Bulan Agung, menuntunku ke kerajaan malam Calaburn. Tujuan Snowwolf adalah koloni gurun. Meskipun dia sangat membenci gurun, Raiden ditugaskan ke ibu kota hiburan, Raksus. Tujuan Lina adalah kota labirin Raltania. Sedangkan Yudia, tujuannya adalah kerajaan suci Rosario. Apa yang diminta surat itu adalah misi yang harus kita jalankan selanjutnya. Dias tidak tahu alasannya. Tapi maksud Tuan itu adalah agar dia menjadi seorang ksatria. Surat itu tidak hanya menentukan profesinya, tetapi juga menjanjikan pendanaan berkelanjutan, dan untuk setiap orang, dia menandai sebuah hadiah di lokasi tertentu. Mengenai isinya, mereka akan tahu sendiri saat tiba di sana. Saat suara Yudia memelan. Kuharap kalian semua ingat, jangan pernah menyebut Blue Moon dalam situasi apapun. Kecuali Tuan itu sendiri yang membahasnya lebih dulu. Dan 5 dosa besar yang ditakdirkan untuk menghancurkan dunia. Kini dengan berbalut keyakinan, Blue Moon memulai perjalanan untuk memenuhi misi dalam surat Allen. Waktu berlalu cepat hingga 3 bulan kemudian.
Pada saat ini, aku sedang meneliti perbedaan antara sihir dan mantra. Meskipun aku sudah mendapatkan teorinya dari buku, aku tetap harus bereksperimen secara pribadi. Sementara itu, aku kembali bertanya tentang Leo. Evan mengatakan kalau semuanya masih sama seperti sebelumnya, Guild belum membuat kemajuan apapun. Aku tahu efek kupu-kupu sudah di luar kendali, lagi pula aku telah mengubah takdir dari 5 dosa besar. Bahkan Aldia, yang seharusnya mati, menjadi seorang count. Dia saat ini sedang memperluas pengaruh politiknya dengan cepat. Dengan kekuatan dan pengaruh yang terus tumbuh, sepertinya situasinya sudah tidak terkendali. Lalu aku memberi isyarat pada Evan untuk berhenti menyelidiki Leo, karena ini jelas merupakan kekuatan tersembunyi yang memanipulasi keadaan dari balik layar di lingkungan ini. Hampir tidak ada yang bisa lolos dari pengawasan Guild Informasi, bahkan jika aku mencoba menyelidiki hal-hal yang seharusnya tidak kuselidiki. Hasil akhirnya mungkin hanya kehancuran. Memikirkannya saja sudah membuatku merinding. Jika hal semacam ini malah berujung pada kematian, maka pencegahan seperti itu tidak ada artinya. Selama aku tidak mengganggu urusan mereka, mereka seharusnya tidak akan bertindak melawanku. Kecuali aku yang mendekati mereka lebih dulu, mereka tidak punya alasan untuk menyerangku. Tidak ada gunanya menyelidiki lebih jauh lagi. Mendengar ini, Evan berkata dia akan meminta Guild menghentikan penyelidikan sore ini. Sementara itu, Evan teringat sesuatu yang lain. Dia baru-baru ini diangkat menjadi ksatria Caliburn. Ini mengejutkanku, aku tidak menyangka dia akan menjadi ksatria secepat ini. Adegan berganti. 3 bulan kemudian, kabar tentang Dias datang lagi. Dia sudah membentuk pasukan ksatria. Aku bingung. Bocah itu baru diangkat jadi ksatria kurang dari 2 bulan yang lalu, kan? Membentuk pasukan ksatria membutuhkan setidaknya kekuatan level ahli. Bukan begitu? Evan juga berpikir sama, tetapi agar berita bisa sampai ke sini secepat itu. Caliburn pasti sedang gempar. Jalanan ramai membicarakan bahwa dengan begini, Ksatria Suci kelima akan muncul dalam waktu kurang dari 10 tahun. Adegan berganti. Setengah tahun kemudian, genap setahun sejak mereka meninggalkan panti asuhan. Tepat saat aku mulai terbiasa dengan tugas-tugas sebagai count, Evan membawa berita mengejutkan lagi. Dia telah menjadi salah satu dari 5 Ksatria Suci Caliburn. Mendengar ini, aku membeku selama 2 detik. Bukankah kau harus menjadi seorang Sword Master untuk mendapatkan gelar itu? Sword Master di sini mengacu pada seorang Sword Saint. Rumor tentang para Sword Saint di Sisilia berkelebat di pikiranku. Seorang Sword Saint harus memadatkan bilah aura sebagai fondasi dan harus membangkitkan skill unik yang disebut derivative. Jadi dia benar-benar menjadi Sword Saint seperti itu. Namun, menurut informasi dari Evan, dia belum benar-benar menjadi seorang Sword Master, baru setengah langkah lagi. Tampaknya dia belum memadatkan skill derivative, tapi dia berhasil mendapatkan gelar Ksatria Suci. Kabarnya, bahkan pedang keempat, Fiore, kalah darinya dalam sebuah pertandingan. Mungkin dia dipromosikan sebagai pengecualian. Perang Caliburn dengan kaum barbar utara telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Tahun lalu, salah satu dari 5 Ksatria Suci gugur dalam pertempuran, jadi menjadikan dia seorang Ksatria Suci. Secara teori dapat menstabilkan moral pasukan sekaligus menunjukkan kekuatan pada musuh. Dia akan butuh 10 hingga 15 tahun untuk mendapatkan skill derivative. Pedang pertama Caliburn saat ini, Reinhardt, mencapainya di usia 32. Reinhardt. Aku kenal orang ini. Dia ada di alur cerita utama ketiga. Dia selalu muncul sebagai sekutu sementara. Dia mulai berlatih ilmu pedang pada usia 5 tahun. Dan menjadi Sword Saint termuda dalam sejarah. Bahkan dengan bakat seluar biasa itu, dia butuh hampir 20 tahun. Dia melakukannya dalam 1 tahun. Apa dia itu manusia? Evan tiba-tiba berdecak mendengar ini, menunjukkan sedikit rasa iri. Allen tanpa sadar mengusap dagunya. Merasakan janggut kasarnya. Dengan kata lain, semakin tinggi mereka terbang, semakin besar keuntunganku. Sementara itu, aku melihat surat-surat di meja samping. Dalam hampir setahun, hanya nama Yudia yang tersisa di daftar surat menyurat. Apa aku bahkan tidak akan mendapatkan imbalan apapun? Bahkan setelah sampai di kerajaan suci itu, Yudia terus mengirim surat rutin ke rumah.
Yang dia sebutkan dalam surat-suratnya adalah tentang dosa-dosa mematikan yang sudah mendarah daging dalam dirinya sejak kecil. Kelompok kecil mereka tampaknya cukup aktif, meskipun mereka belum pernah melihat wajahku sebelumnya. Setidaknya mereka harus berterima kasih padaku atas hadiah-hadiah itu. Aku merasa sangat jengkel sekarang. Tapi aku cepat-cepat menggelengkan kepala untuk menepis pikiran itu. Aku harusnya bersyukur. Mereka tidak menjadi 5 dosa besar yang menghancurkan kerajaan, jadi selama mereka baik-baik saja, itu sudah cukup. Semua baik-baik saja, adegan beralih ke distrik pusat Kelem, tempat sebuah bangunan megah menjadi tempat latihan bagi Ordo Ksatria Eclipse. Milik Dias, dan juga kediaman Komandan Ksatria Eclipse. Ahli pedang termuda dalam sejarah kerajaan, Dias McCaren. Dias menghela napas pelan. Pandangannya menyapu tirai berukir yang menghadap ke Manor. Kakak. Ketika sebuah panggilan semerdu lonceng terdengar dari halaman. Seorang gadis dengan gaun mengembang berdiri berjinjit sambil melambai padanya. Cahaya matahari menari-nari di rambutnya. Dan tanpa sadar, bibir Dias melengkung membentuk senyuman. Setahun penuh telah berlalu. Tetapi mengingatnya masih membuatnya merasa sedikit malu. Bertahun-tahun yang lalu, Dias kehilangan segalanya karena si kambing hitam. Termasuk Siri. Setelah itu, yang tersisa hanyalah kemarahan dan kebencian yang tak terkendali. Meskipun Blue Moon menyelamatkannya, itu bukan alasan yang cukup untuk bersumpah setia pada Blue Moon. Blue Moon berjanji akan memberinya kesempatan untuk balas dendam, jadi dia mengikuti perintah Blue Moon. Berpartisipasi dalam pelatihan dan menjalankan misi-misi berbahaya, misi-misi ini menjadi fondasinya untuk melawan kekuatan gelap. Hingga setahun yang lalu, ketika dia menerima sebuah misi khusus. Dia tidak terlalu memperhatikan hadiah yang disebutkan dalam surat itu. Tapi dia tetap pergi untuk memeriksanya. Namun, ketika dia tiba di alamat yang disebutkan dalam surat, pemandangan di hadapannya membuatnya benar-benar terpana. Karena Siri, yang seharusnya sudah mati di tangan si kambing hitam, kini sedang sibuk di penginapan, sama sekali tidak terluka. Hanya dengan memikirkan bagaimana dia kehilangan kendali saat pertama kali melihatnya. Memeluknya erat dan menangis, masih membuat telinganya memerah. Setelah dia tiba di alamat yang ditulis Allen, dia melihat Siri di sini. Yang seharusnya sudah mati di tangan si kambing hitam. Dia bingung tentang apa yang terjadi selama ini. Ketika badai emosi ini mereda, dia akhirnya mendengar dari Siri tentang pengalamannya selama bertahun-tahun. Setelah ditangkap oleh si kambing hitam, dia tinggal di dalam sangkar gelap untuk waktu yang sangat lama. Namun, tepat saat dia akan dibawa ke tempat eksekusi, seberkas cahaya tiba-tiba menginterupsi segalanya. Dia melarikan diri menggunakan kesempatan singkat itu, tetapi hari-harinya di luar tidaklah mudah. Tepat ketika dia ditangkap oleh para pedagang manusia untuk dijual sebagai budak, seorang tentara bayaran bernama Evan muncul tepat waktu dan menyelamatkannya. Sejak saat itu, dia menerima bantuan dari tuan itu. Surat yang diberikan Siri ditulis dengan tangannya sendiri. Aku sangat berterima kasih atas semua yang dia lakukan untukku. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah mati. Setelah mendengar cerita Siri, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Bagaimana bisa Blue Moon yang agung meramalkan semua ini? Lagi pula, dia tidak pernah menyinggung masalah keluarga. Setelah bergabung dengan Blue Moon, meskipun Yudia berhasil menyimpulkan kejahatan si kambing hitam dari jejak-jejak yang tersisa, dia tidak tahu detailnya sama sekali. Bagaimana tuan itu bisa tahu segalanya? Namun, tidak lama kemudian, dia berhenti memikirkan pertanyaan ini. Sebaliknya, suara Yudia muncul di benaknya, Tuan tahu segalanya. Suatu hari nanti, kau akan mengerti mengapa aku mengikutinya. Dias merenungkan kata-kata yang dulu dia abaikan, tetapi sekarang tiba-tiba dia mengerti. Semua pertanyaan itu menyatu dengan sempurna seperti kepingan puzzle. Sebelumnya, dia tidak mengerti mengapa Yudia begitu cemas. Tapi sekarang, tampaknya dirinya lah yang bodoh. Tuan itu sudah memahami segalanya sejak lama. Sekarang kalau dipikir-pikir, apa yang dikatakannya waktu itu berarti dia sudah tahu segalanya. Dan dia telah menyampaikan petunjuk-petunjuk tertentu kepada anak itu, yang akan bertahan hidup sendirian. Melihat kakaknya yang cemas, Siri berbicara dan menariknya kembali dari lamunannya. Memikirkan tentang keinginannya untuk balas dendam terhadap si kambing hitam. Tuan itu pasti sudah tahu sejak lama. Pedangnya berani bertindak sendiri,
Namun tuan itu tetap memilih untuk berbaik hati. Bagi pria yang digerogoti oleh kebencian ini, kelangsungan hidup siri dan tuan itu yang diam-diam melindunginya atas namanya adalah sebuah anugerah yang lebih berharga daripada harta karun manapun saat ini. Dias akhirnya mengerti bahwa kata-kata Yudia bukanlah pemujaan seorang fanatik. Apapun yang terjadi, Dias diam-diam bersumpah untuk membalas budi ini. Mulai sekarang, dia akan mengikuti kehendak rembulan, menjadi seorang ksatria di Caliburn. Menjadi puncak Caliburn dan raja para ksatria. Sekarang, dia harus memulai langkah pertama dari rencananya. Tidak peduli kesulitan apapun yang dia hadapi, dia menantikan hari di mana dia bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dan memberinya balasan yang memuaskan, membuktikan nilainya di bawah sinar rembulan. Setelah menggumamkan peki pertempuran ksatria gerhana, dia memulai ekspedisi untuk menaklukkan kaum barbar. Untuk membentuk pasukan ksatria agung yang layak bagi bulan biru agung, adegan pun beralih ke sisi lain. Sejak kembali dari pesta dansa tahun lalu, aku jadi terobsesi meneliti mantra sihir. Melalui eksperimen berulang kali, mantra-mantra ini ternyata memang bisa mengubah esensi sihir. Ambil contoh 4 set mantra yang kugunakan saat menjelajahi reruntuhan, defraksi, meningkatkan ketidaksempurnaan dari sihir yang telah selesai. Menggandakan jangkauan sebarannya. Defleksi, menghancurkan wujud sihir. Menyebabkan proyektil mengalami perpindahan spasial. Cahaya biru langit, turun layaknya petir. Memperkuat sihir paralel dengan serangan kritikal, dan terakhir, pola defraksi, memberikan efek penembusan sihir. Selain itu, aku juga telah memecahkan beberapa aturan dasar mantra, yaitu tidak boleh mengulang mantra yang sama. Tidak boleh menggunakan mantra yang berlawanan dengan sihirnya, dan jumlah total mantra tidak boleh lebih dari 5. Melanggar ketiga aturan mutlak ini akan menyebabkan sihir gagal atau kehilangan kekuatannya secara signifikan, karena inti sihirku terlalu kecil. Aku hanya bisa berlatih sekali sehari mengingat latar belakang zaman ini. Catatan tentang gestur dan frasa Babilonia sudah lama terlupakan, jadi tidak ada informasi terkait yang tersisa. Pada akhirnya, aku harus melakukan penelitian ini sendiri. Dan ternyata, aku cukup menikmati prosesnya. Padahal niat awalku belajar sihir hanyalah untuk melindungi diri. Sekarang, mari kita uji hasil dari 2 bulan ini. Saat aku merapalkan mantra, sihir tak berguna pun menjadi bermakna. Fiksasi. Petir yang berkelip di hadapanku berhenti sesuai rapalan mantra. Mempertahankan bentuk ledakannya seolah waktu telah berhenti. Kompresi. Dengan gumaman mantra berikutnya. Bola petir yang tadinya sebesar bola besar, tiba-tiba menyusut seukuran kelereng tanpa bergerak sedikit pun. Saat kata, dekomposisi, terucap, petir berbentuk bola itu langsung terurai. Dan perlahan membentuk target yang jelas. Mekar seketika. Saat aku melepaskan jemariku yang kaku dan mengucapkan mantra terakhir, sebuah pohon petir raksasa menjulang dari tanah. Pohon petir raksasa yang cemerlang itu membeku dalam wujud abadi, seolah-olah seseorang menekan tombol jeda pada sambaran petir. Melihat ini, aku mengangguk puas. Urutan mantra ternyata memang memengaruhi wujud sihir. Karena saat pertama kali aku menempatkan dekomposisi di awal, efeknya sama sekali tidak seperti ini. Tapi saat itu juga, sebuah teriakan kaget menginterupsiku. Saat aku menoleh ke belakang, aku melihat Kalia dari keluarga Count Genonia dan seorang pria paruh baya. Saat ini, matanya terbelalak dan mulutnya ternganga. Sikap bangsawannya yang biasa sama sekali tidak terlihat. Sihir asal? Bagaimana dia bisa ada di sini? Mulut pria parubaya itu juga ternganga, ekspresi kagetnya sama persis dengan Kalia. Menggunakan sihir asal berarti kekuatannya telah mencapai level penyihir tingkat ke-7. Mendengar percakapan mereka membuatku tertegun. Aku penyihir tingkat ke-7? Setelah Kalia menyaksikan Allen menggunakan sihir, mereka berdua pun segera berada di ruang tamu Count Faraday. Kunjungan Kalia ke kediaman Count Faraday memiliki 2 tujuan utama. Dia jelas memegang kartu truf yang mampu merusak Genonia secara parah. Namun, dia tetap diam. Karena itu, Kalia ingin memahami niat Allen yang sebenarnya. Alasan kedua adalah untuk memverifikasi langsung kekuatan organisasi misterius. Di bawah Count Faraday yang disebutkan dalam rumor, untuk melihat sekilas puncak gunung es itu. Kalia memikirkan sebuah cara, yaitu dengan membawa penyihir tingkat ke-5, Bianco.
Dia dikeluarkan dari menara sihir karena meneliti eksperimen sihir yang sangat tidak manusiawi. Kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Seorang petarung kuat yang bisa menghancurkan seluruh unit prajurit sendirian. Bianco selalu bersikap arogan, bahkan terhadap keluarga Genonia yang menjadi sponsornya. Tapi ekspresi di wajahnya sekarang baru pertama kali kulihat. Rasa takut menyebar ke seluruh tubuhnya. Apa sihir yang ditunjukkan tadi benar-benar sihir asal? Tak lama kemudian, sebuah suara menyela lamunan Kalia. Jadi, apa yang membawa Count Genonia kemari? Tatapan Allen sama persis seperti pertemuan terakhir mereka. Mata yang dingin dan kejam itu perlahan menyapu Bianco dan Kalia, seolah-olah sama sekali tidak tertarik dengan situasi ini. Kalia buru-buru berkata, "Mohon maaf, Count Faraday. Ini adalah kelancangan saya. Saya sangat ingin bertemu dengan Anda, sehingga kelancangan ini pun terjadi." Setelah hening sejenak. "Aku bicara bukan untuk menghakimi, tapi ada satu hal yang harus diluruskan. Yang kugunakan tadi bukan sihir origin, kemampuan sihirku biasa saja. Paling-paling hanya tingkat kedua. Penyihir ini mungkin sadar kalau sihir itu tidak ada gunanya. Kujelaskan karena sihir itu tak bisa bertahan maupun menyerang. Tapi bagi mereka, kata-kataku punya arti lain." Wajah muram itu seolah memperingatkan bahwa apa yang terjadi hari ini tidak boleh sampai tersebar. Seolah hanya melihat sihir tingkat 2 biasa, paman itu gemetar dan bicara lebih dulu. "Mohon maaf, Tuan. Mata saya salah lihat." Pupil Kalia sedikit menyusut. Ini pertama kalinya dia mendengar Bianca menggunakan bahasa formal. Mendengar ini, aku mengangguk puas. Karena kesalahpahaman sudah selesai, apa yang membawa kalian kemari mengunjungi Faraday? Kalia terkejut dengan pertanyaan langsung itu dan buru-buru menenangkan diri. "Hanya kunjungan biasa. Kebetulan aku sedang ada urusan di dekat sini dan berpikir untuk mengunjungimu." Aku lalu bertanya apa ada urusan khusus, dan Kalia cepat-cepat menggeleng. Aku mengamati Kalia sejenak sebelum berkata, "Sayang sekali, karena ada tugas resmi yang mendesak. Aku tidak punya banyak waktu untuk berbincang dengan kalian berdua." Kalia pun langsung berdiri. "Tidak apa-apa. Aku juga hanya mampir. Terima kasih atas waktu Anda yang berharga. Aku permisi dulu." Saat dia hendak pergi, aku memanggilnya, "Jika kau butuh teman bicara, kau bisa mengunjungi Duk Aldia. Menurutku, sifat kalian cocok. Jadi kalian pasti akan akrab." Kalia menatap senyum acuh tak acuh itu. Meskipun bibir dan lidahnya sudah terasa kering, karena Anda yang menyarankan, aku akan mengunjungi Duk. Kereta kuda membawa Lady Genonia menjauh. Suara bingung Evan terbawa angin. Keluarga terkenal dari barat itu. Kenapa dia datang mencari kita? Mana ku tahu. Aku sama sekali tidak bisa menebak niat Kalia. Seharusnya aku tidak pamer sihir tadi. Mencari masalah yang tidak perlu. Kuharap rumor tentang penyalahgunaan sihir origin tidak menyebar. Tempat terkutuk ini adalah dunia fantasi kelam yang penuh orang gila. Orang-orang yang menjadi gila karena iri saat melihat yang kuat. Ada di mana-mana. Tetap saja, dia seharusnya mengerti maksudku barusan. Benar. Meskipun aku memperkenalkan Duk Aldia, kedua keluarga itu adalah saingan berat. Lady Genonia sebaiknya pergi mengunjunginya dan jangan datang mencariku lagi saat ini. Kereta kuda perlahan bergerak maju. Kalia kembali bicara. "Apakah sihir yang digunakan Count Faraday tadi benar-benar sihir origin?" Tumben, Bianco tidak langsung menjawab. "Itu bukan sihir origin." Kalia bingung. "Lalu reaksimu barusan?" Menghadapi pertanyaan bingung Kalia, dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Origin adalah alam tertinggi bagi semua penyihir, seperti kanvas untuk penciptaan tanpa batas. Hanya penyihir yang mencapai tingkat ke-7 atau lebih yang bisa melukiskan hukum unik mereka sendiri di atas kanvas absolut ini. Tapi sihir Count Faraday adalah masalah lain. Sebenarnya, sihirnya itu merobek seluruh kanvas. Sederhananya, dia memutarbalikkan aturan yang seharusnya abadi dan tidak berubah. Paman itu tiba-tiba merendahkan suaranya. Dia menghentikan petir yang tak terkendali di udara, lalu menghancurkan sendiri formasi sihir yang dia buat. Tapi pola-pola formasi itu terus bekerja. Yang lebih tidak masuk akal lagi, setelahnya,
Saat pria itu menunjukkan sihir yang menentang akal sehat, pola yang melayang di pupil merahnya jelas merupakan pola milik Dewa Agung yang telah terlupakan. Memikirkan ini, paman itu tiba-tiba mengerahkan kekuatan sihirnya untuk memotong pikirannya. Dia merasa kepalanya mau meledak. Dia pernah meneliti sihir dari era yang terlupakan dan tahu betul betapa bahayanya jika terus memikirkan kebenaran itu. Satu-satunya nasihat yang bisa dia berikan adalah, jangan pernah menjadikan Count Faraday sebagai musuh. Dan terutama, jangan pernah melawannya. Saat ini, Kalia hanya bisa tersenyum pahit. Cara Allen menatapnya. Wajah tanpa ekspresi itu, mata yang seperti air yang dalam dan tenang. Dia tidak bisa membaca niat pria itu sama sekali. Tiba-tiba, dia teringat kata-kata perpisahannya. Dia sudah menyadari kalau dirinya telah menjadi pion di papan catur, adegan beralih ke 5 bulan kemudian. Hari ini tepat 2 tahun sejak anak-anak meninggalkan panti asuhan. Saat ini, aku bisa menangani urusan Count dengan mahir sambil mengerjakan urusan resmi. Aku bertanya pada Evan apa ada kabar terbaru tentang anak-anak. Evan terdiam, tidak ada kabar dari pihak Yudia. Tapi, ada beberapa dari Genonia. Kudengar Genonia. Keluarga Count membentuk aliansi dengan keluarga Duke Aldia. Mendengar ini, aku langsung terkejut. Dua kekuatan gelap utama itu benar-benar membentuk aliansi. Evan membenarkannya, meskipun itu adalah perjanjian rahasia yang dibuat di dunia bawah tanah. Jadi orang luar tidak mungkin mengetahuinya. Tapi, aliansi itu sudah pasti. Aku sudah panik. Aku sudah menuntun para pendosa itu ke jalan lain, tapi sekarang aku harus berurusan dengan aliansi antara dua kekuatan gelap. Apakah kerajaan Astria akan runtuh? Pada saat ini, aku teringat apa yang kukatakan pada Kalia beberapa bulan yang lalu. Apa aku yang menyebabkan mereka membentuk aliansi? Tapi aku segera menggelengkan kepala dan menepis pikiran itu. Kalia itu angkuh dan dingin, dan Aldia memiliki temperamen Duke Aldia. Keduanya tidak mungkin bisa bekerja sama. Aliansi itu pasti akan segera bubar. Tetap saja, aku berencana menulis surat untuknya. Untuk Kalia, jika sebelumnya aku tampak terlalu belak-belakan dan dingin, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Alasannya adalah aku tidak pandai mengekspresikan diri. Kuharap ini tidak terdengar seperti aku sedang membuat alasan. Setelah menulis, aku menyuruh Evan untuk mengantarkannya. Lalu aku melihat catatan di meja yang bahkan namanya pun sudah kabur. Aku ingin tahu bagaimana kabar Radan dan Snowwolf, sejak Yudia menyebutkan dalam suratnya bahwa mereka telah tiba di tujuan mereka, aku belum menerima kabar apapun dari mereka. Mereka tidak mati di alam liar, kan? Jika dia menemukan hadiah yang kutulis di dalam surat. Kau harus menjadi yang terhebat di antara semua prajurit, menjadi esensi dari klan emas. Dari keluarga Babaya, saat digunakan dalam game, itu memberikan bonus tingkat kritis sebesar 20%. Jika didapatkan oleh dosa kesombongan, dia bukan hanya tidak akan menjadi jahat, tetapi bisa menjadi anggota hebat dari klan Serigala. Aku ingat begitulah deskripsi dari peralatan itu. Aku memberitahukan padanya lokasi harta karun tersembunyi itu, yang awalnya berencana kugunakan sebagai dana darurat. Berharap dia bisa menghidupi dirinya sendiri dengan bakatnya, jadi dia seharusnya baik-baik saja, kan? Meskipun itu adalah negara para gladiator, dengan kekuatan sarung tangan itu. Dia seharusnya bisa mendominasi di sana. Adegan beralih ke sisi selatan koloni gurun. Di ujung gua gurun yang dalam, dengan langkah terseret, seorang gadis terhuyung-huyung keluar dari kegelapan. Rambutnya yang dulu pendek kini tergerai hingga ke pinggang. Meskipun kelelahan, ujiannya akhirnya berakhir. Sarung tangan cakar emas ini adalah hadiah yang diberikan oleh Bulan Biru Agung padanya. Awalnya dia mengira legenda esensi klan emas hanyalah omong kosong, tetapi setelah ini, dia menyadari itu bukan sekadar dongeng. Saat dia masih kecil, ibunya memberitahu mereka bahwa suku mereka adalah keturunan raja dari segala binatang buas, klan emas, keturunan para penguasa dari semua ras binatang. Benda inti dari suku klan emas adalah harta karun legendaris yang diturunkan selama ratusan tahun, memberi mereka kekuatan dan wewenang. Sekarang, Snowwolf telah memahami esensi sejatinya dan melewati semua ujian di dunia batinnya. Snowwolf tahu dia tidak akan bisa mencapai semua ini sendirian. Ini semua berkat Bulan Biru Agung.
Bulan Biru adalah dermawan yang menyelamatkannya dari eksperimen mematikan dan orang yang memberinya kekuatan untuk membalaskan dendam orang tuanya terhadap naga hitam yang membunuh mereka. Utang ini harus dibayar kembali. Dia mengingat instruksi Bulan Biru saat dia pergi, meskipun dia tidak pintar. Dia mengerti bahwa tuannya menginginkan lebih dari sekadar gladiator biasa. Saat pikirannya melayang, tatapan Snowwolf secara alami tertuju pada sarung tangan itu. Sarung tangan maha kuasa yang mampu memberikan kekuatan klan emas. Saat dia menatap sarung tangan itu, Snowwolf akhirnya mengerti niat sebenarnya Bulan Biru, menjadi gladiator terkenal. Kumpulkan klan emas yang tersebar di mana-mana, kembalikan kejayaan mereka, dan kemudian bunuh naga hitam itu. Seketika Snowwolf melangkah keluar dari gua, bulan yang cerah menggantung tinggi di langit. Cahaya bulan biru yang tercurah mewarnai seluruh gurun menjadi biru. Semua ini demi mengabdi pada Sang Tuan. Dia mengucapkan deklarasi yang kini telah menjadi mantranya, klan emas yang memerintah semua ras sebagai manusia buas agung 500 tahun yang lalu. Di bawah sinar bulan biru, akan bangkit sekali lagi.